dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, pemirsa, Monitor Mudik 2025 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus mudik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim Monitor Mudik Metro TV. H-6 Lebaran sebanyak 98% tiket kereta api jarak jauh telah terjual untuk keberangkatan dari stasiun Gambir dan stasiun Senen Jakarta. Sementara itu hingga malam ini arus lalu lintas di tol Cipali dan jalur arteri Pantura masih terpantau landai. Belum ada penumpukan kendaraan yang mengakibatkan kemacetan. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan jurnalis Metro TV Nurul Zenita dari stasiun Gambir Jakarta dan Arneta Butar-Butar dari gerbang tol Palimanan. Kita akan ke Gambir terlebih dahulu. Nurul, bagaimana pantauan arus mudik di stasiun Gambir pada malam hari ini? Ya, Egan dan juga pemirsa, untuk di stasiun Gambir pada malam hari ini memang sudah terpantau cukup banyak calon penumpang yang hendak berangkat dari keberangkatan stasiun Gambir Jakarta. Dan dari pantauan kami memang para penumpang keberangkatan dari stasiun Gambir untuk kereta dengan tujuan akhir Semarang Tawang pada pukul 19:45. Dan setelah itu nanti akan berangkat pada pukul 19:55 untuk keberangkatan untuk tujuan akhir ke stasiun Jember. Selain itu ke stasiun Jember. Itu Ega dan juga pemirsa, tadi seperti yang sudah disampaikan sudah ada 98% tiket yang sudah terjual untuk keberangkatan di stasiun-stasiun kereta api jarak jauh untuk keberangkatan di stasiun-stasiun di Daup 1 Jakarta, yaitu di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan untuk hari ini saja untuk di stasiun Gambir ini mengoperasikan sebanyak 45 kereta api jarak jauh dengan 21.000 seat yang tersedia dan 19.000 seat yang telah terjual. Ini artinya sudah ada tingkat okupansinya ini sudah mencapai 91%. Selain itu untuk mengakomodasi adanya lonjakan penumpang, maka PT KAI Daup 1 Jakarta ini mengoperasikan totalnya 362 perjalanan kereta api tambahan, yaitu dengan 182.000 seat. Untuk stasiun Gambir ini kereta api tambahannya ada 242 dengan 117.000 seat, dan sedangkan untuk stasiun Pasar Senen Jakarta ada 120 kereta api tambahan dengan 65.000 seat. Ega dan juga pemirsa, untuk keberangkatan di stasiun Gambir ini memang ada beberapa destinasi atau tujuan stasiun-stasiun tujuan yang paling banyak dipilih oleh masyarakat ataupun pemudik. Untuk di stasiun Gambir sendiri ini ada di tujuan Semarang Tawang, Yogyakarta, dan juga Purwokerto. Untuk sementara itu saya kembalikan ke Egan di studio. Ya, dari Gambir kita ke gerbang tol Palimanan. Arneta, apakah sudah terjadi kepadatan arus mudik di tol Cipali? Ya, selamat malam Egan dan juga pemirsa. Untuk kondisi di tol Cipali atau Cikopo Palimanan hingga saat ini di H-6 jelang Lebaran ini belum terpantau adanya kepadatan kendaraan. Artinya ini lalu lintas masih terpantau lenggang. Dan memang tadi kami juga sempat menyinggahi di rest area 133A dan juga 166A. Ini memang meskipun belum adanya kenaikan yang signifikan seperti itu dari arus kendaraan, namun memang kami sudah melihat adanya pemudik yang sudah mulai singgah di rest area seperti itu. Dan memang selain itu juga tadi dari data yang kami peroleh dari Astra, ini per pukul 6 sore tadi hari ini untuk pemudik yang ke arah Cirebon dari Jakarta ini sudah sebanyak 26,2 ribu kendaraan. Dan sementara itu untuk dari arah Cirebon sebaliknya ke arah Jakarta ini sudah sebanyak 16,2 ribu kendaraan. Artinya secara keseluruhan terdapat kenaikan 16,6 ribu kalau dibandingkan dengan hari yang sama di hari kemarin. Dan memang selain itu tadi kami juga sempat melihat di jalur arteri Pantura ini memang masih terpantau sepi lenggang, artinya belum begitu banyak pemudik baik pengemudi kendaraan roda 4 maupun bermotor seperti itu yang melintasi di area jalur arteri Pantura. Dan
Memang untuk mengetahui persisnya seperti apa arus pemudik hari ini sudah bersama saya Wakapolda Jabar, Brigjen Pol K. Rahmadi. Selamat malam Pak Rahmadi. Pak Rahmadi, ini kan kita sebentar lagi diprediksi akan menuju ke puncak mudik di tanggal 28. Mungkin kesiapannya tadi sudah mengunjungi beberapa rest area. Itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari Polda Jawa Barat dan jajaran dalam hal kaitannya dengan persiapan kami membantu masyarakat dengan kegiatan arus mudiknya, melihat data yang kita peroleh dari Jasa Marga bahwa sampai dengan hari ini itu memang ada terjadi kenaikan 16-19% per hari. Hari ini ada peningkatan di jam 8 sampai jam 10. Itu arus mudik masih di sekitaran 2.400. Itu artinya apa? Bahwa arus mudik tahun ini kami prediksikan bahwa masyarakat memanfaatkan kebijakan pemerintah dengan program BFA. Sehingga dalam kurun waktu 6 hari berlangsung ini, itu kita dapat mengolah data sekitar 30-39%. Proyeksi arus mudik di tahun 2025 sudah sebagian melakukan perjalanan mudiknya. Sehingga masih ada angka di sekitaran 60-70%. Jika kita presentasikan data ini untuk perjalanan 4 hari ke depan, maka insya Allah jalur jalan tol ini akan seperti sekarang. Terjadi kenaikan, tetapi masih sangat lancar. Nah, bagaimana jika tanggal 28 dan tanggal 29 itu terjadi lonjakan arus mudik, maka kita akan menyiapkan beberapa strategi pengamanan jalur jalan tol. Jika masih memungkinkan kontraflow, maka kita akan lakukan kontraflow di kilometer 47 sampai dengan 70. Kemudian pada kilometer 188 itu juga kita akan lakukan kontraflow. Kenapa demikian? Karena di 166 itu ada interchange, penyempitan jalan, bottleneck yang harus kita lakukan upaya-upaya rekayasa lantas. Kemudian di 207 itu juga sama. Kita juga akan mempersiapkan kontraflow di 207. Itu berjarak kira lebih 6 km. Sehingga tidak mesti kita harus melakukan kontraflow. Nah, kami ulangi, jika tanggal 28-29 itu betul-betul terjadi lonjakan, maka strategi terakhir Korlantas akan memerintahkan ke seluruh jajaran untuk one way. Tapi dengan analisa kami seperti ini, mudah-mudahan kontraflow tidak terjadi karena masyarakat sudah lebih mendahului mudik. Terima kasih Pak Rahmadi atas waktunya. Ya, Egan dan juga pemirsa, memang itu dia tadi pernyataan dari Wakapolda Jabar, Brigjen Pol K. Rahmadi terkait proses ataupun rekayasa lalu lintas yang akan direncanakan jika nanti memang ada kepadatan pemudik di tanggal-tanggal tertentu seperti yang diprediksi akan jatuh kepadatan puncak arus mudik di tanggal 28 Maret hingga 29 Maret. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Arneta Butar-Butar langsung dari gerbang tol Palimanan, dan sebelumnya ada Nur Rozenita dari stasiun Gambir, Jakarta. Ya, pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan untuk mudik non-stop. Stop masalah Anda dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Monitor Mudik 2025 di Metro TV, mudik aman hingga kampung halaman. Dipersembahkan oleh didukung oleh
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.